warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Septa Perdana dengan NRP 52141170 dari jurusan Sistem Informasi ITS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tutorial cara pembuatan aplikasi berbasis Android. Kali ini saya akan membuat aplikasi penunjuk arah atau rute wisata Kota Sampang. Oke, langsung saja kita menuju ke langkah pertama. Kita buka NetBeans sebagai media untuk menulis beberapa codingan awal untuk tampilan dan koordinat peta kita nantinya. Sebelum kita mengkonvertnya ke Android Developer Tools atau Android Studio. Di sini saya memiliki project kelas yang bernama Wisata Sampang yang terdiri dari beberapa kelas, yaitu kelas Distra, Frame, Jalan, Lokasi, Titik, dan Wisata Sampang. Saya akan menjelaskan satu persatu dari semua kelas yang ada di proyek Wisata Sampang ini. Sebelumnya kita buka satu persatu kelas yang ada. Nah, di kelas pertama yaitu Wisata Sampang.java. Kelas ini merupakan kelas main class atau kelas utama untuk yang berfungsi nantinya untuk menjalankan kelas kelas yang ada di proyek Wisata Sampang ini. Jadi kelas Wisata Sampang ini merupakan kelas yang sangat vital atau sebagai kelas utamanya. Di kelas titik.java ini kita akan menentukan titik-titik koordinat nantinya yang akan kita masukkan dan akan menginisialisasikan dalam double lat long merupakan latitude dan longitudinal yang bertipe data double, dan nama ini merupakan nama dari titik-titik yang ada yang bertipe data string. Berikut ini adalah parameter dari public titik ini, yaitu parameternya double lat, double long, dan string nama. Kemudian kita juga akan melakukan di sini namanya sebagai konstruktor, yaitu untuk memanggil dari parameter yang telah dibuat ini. Kemudian ini merupakan hanya menginisialisasikan aja. Kemudian di kelas lokasi.java tidak berbeda jauh dengan kelas di kelas titik.java ini. Bedanya pada kelas lokasi ini kita akan menentukan titik koordinat lokasi wisata yang akan kita tuju. Isinya kurang lebih sama seperti di kelas titik.java ini. Kita akan hanya menentukan dan menginisialisasikan koordinat yang ada. Selanjutnya pada kelas jalan.java. Pada kelas jalan.java ini kita akan menggabungkan titik-titik yang telah kita buat untuk dijadikan dalam satu jalan. Di sini kita juga membuat sebuah parameter jalan yang terdiri dari awal integer awal, integer akhir, dan string nama. Integer akhir ini merupakan titik akhir dan ini merupakan titik awal. Selanjutnya adalah di kelas frame.java. Di kelas ini kita akan membuat desain tampilan dari peta kita nantinya pada NetBeans yang sebelumnya belum di-convert ke ADT atau Android Developer Tool. Di sini tampilannya terdiri dari search, warnai, oke, saya zoom out dan zoom in, terus up, left, right, down. Ini gunanya sebagai navigasi untuk menggeserkan tampilan
pada peta kita nantinya. Oke, kita langsung saja melihat source code-nya. Nah, pada public class frame extend Java Swing JFrame, kita akan melihat tampilan linked list, kumpulan titik, dan linked list tumpuan jalan. Maksud dari linked list ini atau tujuan dari linked list ini, kita memasukkan data dari kumpulan titik atau titik-titik koordinat kita dan kumpulan jalan, yaitu koordinat jalan yang akan kita masukkan. Kita memulai jarak tempuh dari posisi 0, dan double map width dan height ini merupakan ukuran peta nantinya atau tampilan peta yang akan kita buat pada layar. Kemudian pada public frame ini terdiri beberapa metode, yaitu create komponen, isi data lokasi, isi data jalan, dan tentukan home. Ini merupakan button atau metode pada button yang kita buat ini merupakan button dan ini merupakan metodenya. Maksud dari button ini, kita akan menggeser ke arah kanan sebanyak 25 titik atau 25 titik. Ini merupakan metode untuk mencari titik yang akan dicari. Kita akan nantinya kita akan melihat tampilan untuk mencari titik yang akan kita cari. Nah, metode ini merupakan metode untuk menentukan jalan yang akan kita lalui akan berubah. Pada metode ini kita juga akan menentukan jarak tempuh dari titik awal kita ke titik akhir kita. Metode untuk jarak sendiri akan dijelaskan pada metode hitung jarak ini. Jadi pada cara hitungnya logikanya latitude kedua akan dikurangi latitude ke pertama dan longitudinal 2 akan dikurangi longitudinal pertama. Kemudian berikut ini adalah tampilan rumus untuk mencari jarak antar titik atau antar jalan. Kita kembali ke atas. Nah, di sini terdapat XV konversi LON ke screen dan YV konversi LUT ke screen. Karena kita nantinya akan mengambil titik koordinat dari peta sesungguhnya dan akan memasukkannya ke dalam screen, maka kita harus mengkonversi terlebih dahulu koordinat pada peta kepada koordinat koordinat dalam screen layar kita nantinya. Caranya seperti pada tampilan berikut ini. Seperti ini. Nah, pada metode isi data lokasi merupakan metode terpenting kita karena kita akan memasukkan lokasi-lokasi wisata yang akan dibuat nanti di metode ini. Karena tanpa adanya lokasi ini, maka peta yang akan kita buat akan tidak berguna atau kosong. Di sini masuk dari kumpulan titik, yaitu kumpulan titik add new titik ini kita masukkan link list kita. Berikut ini merupakan latitude yang seperti parameter ini, double latitude. Kemudian ini merupakan double LAN.
Kemudian ini string namanya, nama lokasi wisata kita. Kita masukkan semua titik rute-rute untuk wisata tempat wisata yang akan kita buat dan masukkan ke dalam isi data lokasi ini. Di sini merupakan beberapa uh, code untuk mengkonversi semua koordinat ini untuk jadikan bentuk float yang nanti akan mempermudah kita dalam mengkonversi koordinat ini ke dalam ADT. Di isi data jalan ini merupakan uh, kumpulan beberapa titik yang akan disatukan. Misal, kumpulan jalan add new jalan 1 dan 2. Di sini kita akan menggabungkan titik ke 1 dan titik kedua yang akan dilihat dari indeks ke 1 dan kedua. Kita kembali ke atas. Di sini ada indeks 1. Ini kita akan memulai dari indeks ke 0, kemudian indeks 1 dan indeks kedua. Seperti yang diminta pada kumpulan jalan ini, kita akan menggabungkan kumpulan titik pertama, indeks pertama, dan kumpulan titik indeks kedua. Seperti yang kita lihat ini, 1 dan 2. Dan seterusnya sesuai peta sesungguhnya pada peta yang kita punya. Kita menggabungkan satu persatu titik untuk dijadikan jalan atau rute ke lokasi wisata kita. Nah, berikut ini merupakan metode untuk mengkonversi loan ke screen. Dan ini merupakan metode untuk mengkonversi LUT ke screen. Mungkin hanya itu saja untuk cara memasukkan data peta kita. Kemudian kita akan memasuki ke kelas distra. Di kelas distra nantinya kita akan berfungsi untuk menentukan jarak terdekat dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Jadi di kelas distra ini merupakan kelas mencari rute terdekat untuk menghubungkan satu lokasi ke lokasi lainnya. Di kelas distra ini kita akan melihat beberapa metode. Di sini saya mencari algoritma distra ini dari searching Google. Nah, di sini kita memasukkan seperti hanya sebanyak koordinat titik yang kita taruh di atau kita masukkan di dalam frame ini, di kelas frame ini. Kita juga mengimpornya ke dalam kelas distra juga. Jadi kita satu persatu memasukkan beberapa titik atau indeks yang ada pada kelas kumpulan titik ini. Di kelas kumpulan titik ini terdapat 76 indeks untuk kumpulan titik sendiri, maka di kelas distra kita juga akan memasukkannya sebanyak 76 vertex. Di bagian ini kita akan memasukkan cabang jalan atau apa ya, titik ini memiliki beberapa cabang. Maksudnya pada V0 atau vertex ke 0 ini memiliki satu cabang, yaitu ke V1, ke V1, dan memiliki jarak sebesar 1 km. Begitu seterusnya kita juga memasukkan cabang-cabang jalan pada peta kita nantinya, yaitu V1
memiliki dua cabang, yaitu V2 dan V0. Cabang V1 ke V2 sebanyak sepanjang 0,7 km atau 700 meter dan V0 1 km. Hal ini dilakukan terus sesuai lokasi jalan kita. Cabang-cabang ini merupakan sesuai lokasi jalan kita. Pada 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 tampilan ini, pada tampilan metode ini, codingan ini kita masukkan semua titik vertex yang ada pada data kita sebanyak 76 vertex. Berikut ini merupakan cara memanggilnya, yaitu kita langsung aja masukkan distance. Cara untuk menggabungkannya dengan frame Java, kita tinggal memanggil kelas Distra ini ke dalam kelas frame, itu dengan memanggil dengan konstruktor baru, yaitu Distra M, yaitu new Distra kan. Oke, saya langsung saja mencoba mengrun program ini. Berikut ini tampilan dari peta yang kita buat tadi. Mungkin cukup rumit atau cukup tidak jelas karena zoom, kita coba zoom in. Ini lokasi saya, misal ini lokasi saya ada di sini. Maaf. Setelah kita pindah ke dua titik, maka jarak yang kita lalui akan bertambah. Kurang lebih aplikasi kita nantinya seperti ini. Nah, ini tampilan awal kita, tampilan aplikasi awal kita. Setelah kita berhasil atau memasukkan data-data lokasi kita, kita langsung saja mengkonversi pada pada uh, pada ADT cover itu kita akan mengcopy semua komponen titik ini kepada ADT. Sebelumnya kita buka Eclipse ADT kita. Pilih project. Nah, di sini saya sudah memiliki project untuk ODT kita, yaitu wisata Sempang. Kita buka wisata Sempang dan source code-nya. Sebenarnya saya sudah memiliki kodenya. Di sini pada code wisata Sempang ada beberapa kelas, yaitu dari garis, koordinat, GPS, dan skala. Seperti halnya pada NetBeans tadi. Uh, Sebenarnya saya hanya tinggal mengkopas lokasi ini. Nah, di sini kita hanya mengkonversi pada komponen titik ini menjadi bentuk seperti atau menjadi float, dalam bentuk float. Jadi di sini saya fungsinya
ini sebagai mengkonversi koordinat pada NetBeans menjadi seperti koordinat pada ADT. Nah, ini merupakan seperti seperti pada kumpulan titik yang fungsinya sebagai menghubungkan titik atau menentukan titik-titik lokasi atau rute pada koordinat peta wisata saya nantinya. Fungsinya sama seperti kumpulan titik dan di MyGaris ini fungsinya juga sama pada seperti kumpulan jalan, yaitu menghubungkan koordinat pada MyKota ini untuk dihubungkan menjadi beberapa jalan. Hmm, hanya itu saja, dan di sini saya juga akan langsung saja mempraktekkan bagaimana menjalankan aplikasi ini untuk dijadikan aplikasi Android. Caranya kita pertama buat dulu Android virtual, itunya virtual. Di sini gunanya untuk membuat HP virtual yang akan menjalankan aplikasi Android, aplikasi APK pada aplikasi kita. Di sini saya sudah menjalankan uh, HP virtual kit saya. Nah, di sini aplikasi saya sudah saya convert ke APK. Kita coba jalankan, lihat apakah berhasil. Nah, berikut ini tampilan aplikasi saya pada HP Android nantinya. Seperti pada tab NetBeans tadi, di sini kita juga dapat memilih lokasi awal kita untuk menuju ke lokasi berikutnya, untuk ketapang, ke air terjun. Sekian presentasi dari tutorial atau langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi Android peta saya. Apabila masih ada kekurangan atau dimaklumi karena kita sama-sama belajar untuk menjadi Android developer. Saya Saraswata Perdana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.